Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidzabil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kali ini kita dipertemukan lagi dengan channel sederhana kita, channel pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab, yang kali ini pada episode Tadabbur Al-Quran. Ayat yang kita kaji kali ini adalah ayat 18 dari surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, salah satu penyakit hati yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan dan tidak disenangi oleh Allah adalah takabur atau sombong. Di dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah yang berdekatan maknanya terkait dengan takabur, yaitu yang pertama kiber, yang kedua takabur, yang ketiga ujub, dan yang keempat ikhtial. Kiber adalah pandangan seseorang bahwa dirinya lebih daripada yang lain, lebih besar, lebih hebat, dan seterusnya. Pandangan itu seakan menjadi akidah yang diyakini, dibanggakan, dan dinikmatinya. Kalau pandangan melebihkan diri sendiri itu terwujud atau terimplementasikan, termanifestasikan dalam perilakunya kepada orang lain, maka kemudian disebut takabur. Jadi, yang kedua, takabur adalah perwujudan atau manifestasi dari kiber, keyakinan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Kemudian ujub. Ujub adalah sikap jiwa seseorang yang terlalu sadar terhadap kesempurnaan dirinya dan kelebihannya atas orang lain. Sedangkan ikhtial adalah kesombongan yang bersifat fisik. Misalnya, gaya berjalan yang congkak, berpakaian mahal untuk kebanggaan atau membanggakan diri, menggunakan kendaraan mewah untuk pamer kekayaan, dan sejenis itu. Takabur atau kesombongan dengan berbagai jenisnya tersebut hendaknya kita hindari, kita jauhkan dari diri kita. Islam mengajarkan kepada kita agar kita tidak sombong, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 18 tersebut dan ayat yang lain. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir
atau surat Al-Mu'minun ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadi sayadkhuluna jannata dakhilin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa menghindari perilaku sombong tersebut, perlu diketahui apa sebab seseorang berlaku sombong, takabur, dan membanggakan diri. Banyak hal dapat membuat seseorang menjadi sombong, takabur, dan membanggakan diri. Yang pertama, banyaknya ilmu yang dimiliki. Seseorang yang merasa bahwa ilmunya telah banyak, gelar akademiknya sudah tinggi, kalau tidak berhati-hati, bisa terjerat oleh sifat dan sikap sombong dan takabur dengan menganggap bahwa dirinya lebih banyak ilmunya dibanding orang lain. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan juga dapat melahirkan kesombongan. Ini telah banyak contoh di dalam Al-Quran dan juga di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Pangkat dan jabatan dalam suatu lembaga, kantor, atau pemerintahan seringkali membuat seseorang gila hormat karena dia merasa bahwa dialah yang pangkat atau jabatannya lebih tinggi atau paling tinggi. Itu adalah salah satu bentuk kesombongan. Yang keempat, ketekunan beribadah. Ketekunan beribadah juga dapat membuat seseorang sombong atau takabur. Orang yang merasa bahwa dirinya paling khusyuk beribadah, paling rajin sholat di masjid, paling rajin berpuasa, atau paling banyak telah melakukan ibadah haji, sementara orang lain dianggap sebagai orang yang tidak tekun beribadah, maka jangan-jangan orang tersebut telah terjebak dalam takabur dan kesombongan. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bagaimana mengobati penyakit sombong dan takabur? Pertama, kita harus selalu sadar bahwa ilmu, kekayaan, pangkat, jabatan, ketampanan, kecantikan, popularitas, ketekunan beribadah, itu semua bisa kita miliki karena pertolongan Allah. Semua itu adalah milik Allah, amanat dari Allah, yang pada saatnya akan diambil oleh Allah. Manusia itu pada dasarnya tidak memiliki apa-apa dan lemah, tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dan ridho Allah. Jadi, obat takabur yang mujarab adalah tawadhu, rendah hati. Yang kedua adalah ingat asal-usul. Dari mana kita berasal? Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita diagnosis sendiri diri kita. Kalau kita memiliki penyakit hati seperti yang diuraikan tadi, mari segera kita obati dengan obat tawadhu dan rendah hati, dan selalu menyadari dari mana asal usul kita.
Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu memohon, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa menghindari, menjauhi penyakit hati berupa takabur dan sombong dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan ibu-ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian dalam kajian ini. Ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.